Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Saat Adam alaihissalam dan Hawa diusir dari surga dan ditempatkan di bumi. Setelah lama berpisah saat di bumi, akhirnya Adam alaihissalam dipertemukan kembali dengan Hawa. Lalu, Hawa melahirkan dua pasang anak kembar laki-laki dan perempuan yang diberi nama Kabil, Iklima, Habil, dan Labuda. Kabil merupakan saudara kembar Iklima, sementara Habil merupakan saudara kembar Labuda. Setelah itu kisah perbuatan dosa yang dilakukan anak Adam alaihissalam tersebut itu dimulai. Lalu dosa apa yang dilakukan tersebut? Simak penjelasannya di video ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar tetap mendapatkan informasi pembahasan terbaru dari kami. Dosa pertama yang dilakukan di bumi adalah dosa dua anak Nabi Adam yaitu Habil dan Kabil, yang kisah perseteruannya diabadikan dalam Al-Quran, sebagai hikmah pelajaran untuk umat manusia. Kisah Kabil dan Habil ini merupakan kasus pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Kabil membunuh adiknya yaitu Habil, hanya karena memperebutkan seorang wanita. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Kabil dan Habil, dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lainnya. Maka berkata yang tidak diterima kurbannya, sungguh aku akan membunuhmu. Dan berkata yang diterima kurbannya, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang bertakwa. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, sekali-kali aku tidak menggerakkan tanganku aku membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rob sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa pembunuhan ini, dan dosa kamu sendiri yang lain, maka kamu menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Kabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Kabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Kabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Quran Surah Al-Maidah ayat 27-31. Sifat hasad telah membutakan mata hatinya. Sifat ini telah menjerumuskan dirinya ke dalam dosa yang sangat dia sesali di kemudian hari. Kabil hasad kepada kelebihan yang ada pada saudaranya Habil. Ketika keduanya memberikan kurban, Allah Azza wa Jalla menerima kurban yang dipersembahkan oleh Habil dan tidak menerima apa yang dikurbankan oleh Kabil. Melihat ini, Kabil merasa iri dan dengki terhadap Habil, sehingga ia sangat benci terhadap Habil bahkan sangat bernafsu untuk menghabisi nyawanya. Sebagai muslim, kita dilarang menumpahkan darah seorang muslim adalah haram dan termasuk dosa besar. Haramnya darah seorang muslim disebutkan pula dalam hadis dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian, haram atas kalian seperti terlarangnya di hari ini, bulan ini dan negeri ini. Hadis riwayat Bukhari nomor 67, 105, 1741, dan Muslim nomor 30. Bahkan ancamannya adalah neraka jahanam yang sungguh pedih azabnya. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surah An-Nisa, ayat 93. Demikianlah penjelasan mengenai kisah dosa pertama yang dilakukan di bumi. Ya Allah, lindungi kami dari hasutan dan godaan setan maupun iblis. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan, jauhkanlah kami dari siksa neraka, serta masukkan kami dalam surgamu. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat YM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.